sebelum kita masuk pada materi ini, apa yang dimaksud dengan cintailah lingkungan hidup? Ada yang tahu? Anak-anak tahu? Cintailah lingkungan hidup. Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Cintailah Lingkungan hidup. lingkungan hidup. Yang pertama apa? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan ya. Sembarangan. Apa lagi? Jangan menggunakan air. Jaga kebersihan. Kebersihan. Buang sampah pada tempat. Hah? Buang sampah pada tempatnya. Ini sama ya? Apa lagi? Menggunakan air tidak. Cintailah lingkungan hidup seperti apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Apa lagi? Hah? Pokoknya kita harus merawat lingkungan dimanapun kita berada ya. Mau itu lingkungan rumah, lingkungan kita sekitar, lingkungan sekolah, atau lingkungan apa saja, kita harus menjaga lingkungan gereja, di sekitar gereja kita supaya bersih, supaya tetap terawat dengan baik, supaya jauh dari ini penyakit, supaya jauh dari macam DBD itu, tahu toh? Nah, baik kalau misalnya kalau rumah kita kotor, banyak sampah yang tercecer sembarangan, pasti kita akan DBD kan, pasti akan kena nyamuk DBD. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan kita, mari kita bersihkan lingkungan kita, menjaga lingkungan sekitar kita rawat. Kalau kita sudah rawat, bisa rawat lingkungan kita, baru kita bisa jaga kesehatan kan? Ya toh? Nah, di sini Pak Guru mau bilang di sini bahwa cintailah lingkungan hidup, cintailah lingkungan hidup seperti kita mencintai diri kita sendiri. Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu menjaga kesehatan, menjaga merawat lingkungan kita, bagaimana kita bisa merawat lingkungan kita supaya bisa lingkungan kita itu hidup dengan damai? Bagaimana kita cara merawat? Menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan, membersihkan, ya. Jangan sampah sembarangan saluran air. Iya, supaya jangan terjadi ini banjir, kita harus membersihkan selokan, membersihkan ini lingkungan sekitar, lingkungan rumah kita, supaya kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang pintar tetap menjaga kesehatan. Di sini siapa yang tidak pernah sapu rumah? Yang malas-malas, biar saja kan ada sang kakak yang sapu, ada sang adik yang tukang sapu, ada sang bapak mama yang sapu. Siapa di sini yang tidak pernah sapu rumah? Semua sapu rumah. Ayo, tadi baru bilang belajar tentang kejujuran. Ayo, tadi baru belajar tentang kejujuran. Kalau tidak jujur, Tuhan marah. Atau dosa kalau tidak jujur. Di sini siapa yang tidak pernah sapu rumah di rumah? Tidak pernah sapu rumah. Di sekolah siapa yang tidak pernah sapu? Semua sapu atau tidak? Sapu. Apa perbedaan sekolah dengan di rumah? Sama. Terus kenapa harus malas-malas kalau di rumah? Di sekolah kan kalau kita sapu di sekolah, kita bersihkan, kita menjaga lingkungan sekolah toh, kita menjaga kesehatan di sekolah toh, supaya kita jangan sakit, jangan terganggu dari penyakit kan? Sama juga di rumah atau tidak? Sama. Jadi yang malas-malas sapu di rumah, mulai dari hari ini Pak Guru mau sampaikan, pulang di rumah bersihkan lingkungan di rumah, bersihkan dalam rumah, terlebih kamar itu harus dibersihkan supaya
terjangkau dari kesehatan tuh, supaya tetap kita Sehat. supaya jangan ada nyamuk lagi, jangan ada lipan apalagi sebagainya masuk dalam kamar, bikin malu-malu saja. Macam sarang laba-laba dibersihkan supaya kita tetap sehat. Ya toh, bangun pagi, bukakan jendela supaya sinar matahari masuk dalam kamar, masuk dalam rumah. Ya. Nah, yang malas-malas sapu di rumah, yang malas-malas kerja di rumah, hanya mau bermain di teman punya rumah, ayo kembali kalian membersihkan rumah. Iya, biar di gereja juga bersihkan. Kalau ada lihat teman-teman atau orang tua yang sedang bakti atau apa, ayo sudah rame-rame kita bersihkan lingkungan supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap ini apa? Bersih. Tepuk tangan bro. Di sini Pak Guru tidak larang kalian untuk pergi di rumah teman, tapi ada waktunya kan. Kalau kita mau pergi bertamu di rumah teman boleh, Pak Guru tidak larang itu. Hanya saja kalau kita sudah pulang dari sekolah, makan, istirahat, nanti kalau mau jalan-jalan di rumah teman itu setiap sore. Tapi jangan setiap hari juga. 1 minggu 1-2 kali pergi di rumah teman. Karena bukan hanya di rumah teman yang kita punya tempat, di rumah kita harus perlu belajar. Kita perlu bantu orang tua. Bantu orang tua itu bantu apa sudah? Sapu rumah. Sapu halaman. Supaya kita tetap bersih. Jadi kalau dalam 1 minggu 2-3 kali pergi di teman itu Pak Guru tidak larang. Intinya kalian bantu orang tua. Misalnya kalau sudah pulang dari sekolah, ini istirahat, ganti pakaian, habis itu kalian makan, habis itu istirahat siang. Nanti bangun istirahat 1-2 jam, bangun. Nah, kerja sudah pekerjaan di dapur, bantu pilih kayu. Jangan kerja yang terlalu berat-berat, macam umurnya kalian tidak perlu kerja yang berat-berat. Anda sudah secukupnya, kemampuannya kalian. Ya, tidak perlu kalian itu kerja, ambil kayu banyak-banyak. Itu kalian tidak mampu, Anda secukupnya. Misalnya, kalau sudah habis cuci piring, habis masak, kalian kalau sudah mandi sore-sore boleh pergi di teman-teman pergi. Tapi jangan pergi di teman-teman, pergi di rumahnya teman, pergi juga lakukan lagi hal yang buruk. Contohnya ambil, Anda lihat teman punya uang 1000 yang ada di lantai kalian ambil, itu tidak boleh. Itu kalau kita ambil dosa atau tidak? Marah atau tidak? Berarti kalau kita sampai ambil itu teman punya pena, teman punya yang kita suka dari barangnya teman, berarti kita tidak jujur. Ayo, tadi sudah belajar tentang kejujuran toh. Nah, jadi supaya kalian tetap jadi anak Tuhan, tetap menjadi orang yang baik, nanti kalian harus tetap lakukan hal yang terbaik, tetap jujur, tetap lakukan hal-hal yang menurut kehendak Tuhan. Pintar. Jadi di sini Pak Guru mau bilang boleh menjaga kesehatan kalian, tapi kalian juga harus terapkan di orang lain. Misalnya kalau pergi di rumah teman, ada kalau lihat dia punya rumah kotor, sudah ajar dia untuk kerjakan sama-sama. Nanti dia datang di punya rumah pasti dia bantu kita juga, supaya kita tetap jaga kesehatan. Kita sehat, kalau kita tetap semangat, pasti sudah kita tetap rajin pergi sekolah minggu, pergi di gereja, pergi di rajin datang sekolah, tidak apa-apa lagi, tidak sakit-sakit. Kalau kita sering sakit, nanti orang bilang dia pemalas. Sementara hanya karena kita tidak jaga lingkungan, kita tidak bersihkan kita punya lingkungan. Tidak perlu kita ini hari kita sapu semua, tidak, sedikit. Ini hari ini kita sapu bagian ini, besok sapu bagian ini. Intinya dalam rumah itu kalian bersihkan sama laba-laba, sapu setiap pagi, bangun, buka sudah jendela, buka sudah pintu, supaya pintu dan jendela supaya itu angin pagi itu
orang besar bilang supaya berkat pagi itu ada, ya, pernah dengar kan? Nah, jadi bangun sudah pagi itu berdoa, habis berdoa, sudah kerja rapi ke tempat tidur, sapu rumah, masak air supaya buat teh, masak air panas, masak nasi, nah, supaya kalau jamnya pergi sekolah jangan lambat lagi. Nah, misalnya kalau masuk jam 7 kalian datang setengah 8, jadi apa sudah kita ke depannya. Nah, supaya kita tetap semangat, tetap ini sesuaikan waktu sekolah kita harus bangun jam 5, bangun jam 6. Kalau capek betul minimal jam 6, dan kita harus sekolah jam 7. Jangan karena hanya capek sedikit, hanya sakit kepala sedikit, bisa sakit. Berhari-hari di rumah, tinggalkan tanggung jawab di sekolah, tinggalkan pekerjaan rumah. Padahal kita hanya sakit-sakit sedikit saja. Jadi harus belajar bertanggung jawab, harus belajar jujur, harus belajar menghargai orang lain. Nah, apa yang saya bilang tadi, kalau kita ada di lingkungan yang memang membersihkan, misalnya kalau kita ketemu di masyarakat, ya, nah, kalau kita lihat di lingkungan situ, sudah kita sama-sama bersihkan. Macam terlebih di gereja, di rumah Tuhan tidak perlu, tidak bagus kalau di kotor kan. Macam kita harus kita sendiri yang jaga ini kebersihan, jangan kita buang sampah sembarang. Kita makan, kita punya kulit permen, kalau ada tempat sampah kita buang di situ, nanti dibakar. Ya toh, jangan kita lagi tuan rumah yang datang buka buang, nanti orang lain datang seperti itu juga. Karena nanti orang bilang, mereka tidak jaga kebersihan, buat apa juga kita jaga. Itu kan bikin malu. Bikin malu diri kita sendiri toh. Supaya kita jangan malu, supaya gereja kita tetap terawat, rumah kita, lingkungan kita sekitar tetap terawat. Mari kita membangun relasi dengan orang lain, mari kita sama-sama bekerja, sama-sama kita merangkul, mari kita sama-sama bersihkan lingkungan kita supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap lingkungan kita terawat dengan baik. Ya, kalian tidak perlu takut. Kalau kalian lihat misalnya di sekolah, di kelas ini, di kelas ini kalau suka momos, kita tidak belajar dengan tenang karena kita lihat keadaan ini tidak bagus, situasi kelas tidak bagus. Jadi kalau sudah lihat kelas kotor, lihat kaca-kaca sudah baabu, sudah rame-rame setiap hari Sabtu itu bersihkan sudah, supaya lantai minimal, lap kaca, sudah kasih tahu teman-teman. Siapa kita kelas di sini? Nah, ayo saya kasih tahu teman kelas ya, ayo ajak teman-teman semua kita jaga kesehatan ya. Jadi kalian dalam satu sekolah ini anggap kalian punya rumah sendiri, kalian punya milik sudah di sekolah ini. Yang walaupun kalian hanya bukan kalian yang bangun, tapi kalau kalian sudah rawat, sudah jaga apa semua bersihkan, pasti orang datang, mereka pintar, nah pasti orang nilai kita dengan baik. Mungkin orang nilai kita dengan buruk, pasti orang kalau kita sudah jaga lingkungan kita, bersihkan. Yang saya bilang tadi, cintailah lingkungan hidup. Kalau kita sudah bersihkan, kalau kita cinta diri kita, kita punya lingkungan, kita rawat, pasti orang nilai kita dengan baik. Serius, betul. Jadi Pak Guru mau ajak, mulai dari hari ini, cukuplah di hari kemarin kalian malas-malasan, cukuplah sudah di hari buang sudah. Kalian sudah semakin hari semakin dewasa. Kalau masih SD kan, besok lusa mau kelas 6 sudah, besok lusa lagi tilang lagi SMP, tilang lagi SMA, tilang lagi kuliah. Nanti apa yang kalian sampaikan tadi, saya cita-cita jadi polisi, sampai cita-cita jadi perawat. Bagaimana mau cita-cita jadi perawat tapi tidak bisa merawat diri? Ya kan? Nah, bagaimana mau cita-cita jadi dokter tidak bisa menjaga lingkungan? Bagaimana mau cita-cita jadi polisi? Cita-cita mau jadi perawat saja tidak bisa rawat lingkungan hidup. Tidak bisa rawat ini rumah sendiri, kamar sendiri, tidak bisa rawat gereja, tidak bisa rawat lingkungan sekolah. Berarti sia-sia jadi cita-citanya kita dong. Mending sesuaikan kita punya cita-cita. Kalau kita cita-cita jadi perawat, jadi guru, ayo sudah kita membangun. Dan sekarang kita membangun, kita punya diri kita semangatkan diri kita supaya kita cita-cita kita nanti tercapai. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, ada yang kalian belum paham atau ada yang mau bertanya silakan. Misalnya saya Pak Guru saya belum paham di sini, Pak Guru tolong jelaskan ulang di sini.
silakan. Kalau ada yang kalian tidak paham tentang cinta dan lingkungan hidup, ada atau tidak? Jangan takut. Sudah kita sama-sama belajar di sini ya. Jangan pernah takut. Jangan kalian saya takut salah, saya takut. Tanya saja. Kalian mau bertanya tentang apa? Silakan tanya. Ayo. Yang orang menjadi pemimpin, orang menjadi orang baik harus baik, harus berani, harus mental. Itu sudah. Sedikit lagi ya. Siapa mau bertanya? Atau sudah paham semua? Sudah paham tentang nilai lingkungan hidup? Sudah paham? Sudah. Di sini aku mau bilang mau memberikan sedikit motivasi buat kalian. Kalau suatu saat nanti kalian ada di luar sana, mari sudah. Kita beranjak dari orang tua. Guru di sini adalah orang tua keduanya kita ya. Lalu masyarakat adalah teman, keluarga, orang tua ketiganya kita ya. Jadi orang tua pertamanya kita yang melahirkan kita di rumah. Jadi kalau kita dari rumah sudah terbiasa dengan hal yang baik, misalnya kalian belajar tentang kejujuran, belajar tentang melakukan kebaikan, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kalian sudah berada dari rumah melakukan hal itu, saat di sekolah kalian terapkan, kalian kembangkan, nanti keluar lagi dari sekolah di masyarakat di luar sana, kalian kembangkan, pasti kalian dari orang hebat, pasti kalian orang yang dinilai dan dipandang oleh orang baik, orang terkasih. Jadi Pak Guru mau sampaikan dari sini, saya mau kalian menjaga kebersihan kalian, menjaga diri kalian, tetap semangat dalam belajar. Ya, tetap kuat dalam belajar. Setiap kalau jangan di sini siapa yang sudah main HP? Ayo jujur. Di sini siapa yang sudah main HP? Main HP itu buat apa? Main Facebook, main TikTok, atau main apa? Main game ya. Yang laki-laki perempuan pasti main TikTok perempuan ya. Iya, tapi Pak Guru bukan larang kalian main HP, turunkan tangan. Pak Guru bukan larang kalian main HP. Tapi yang Pak Guru mau bilang ya, boleh main HP tapi punya waktu. Waktu itu di malam minggu. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu itu kalian akses mata pelajaran saja. Contohnya, misalnya kita mengajar tentang lingkungan, cinta dan lingkungan hidup. Kalian sudah cari di internet apa yang dimaksud dengan cinta dan lingkungan hidup. Nanti kalian akan temukan. Kalian akan lihat sudah di internet, di YouTube. Oh, ternyata begini kalau kita bersihkan lingkungan, ternyata begini menjaga lingkungan hidup. Ya. Jadi Pak Guru larang kalian tidak usah main HP. Baik nanti, ada Pak Guru nanti larang kita. Bukan Pak Guru bermaksud itu tidak. Tapi ada waktu kalian bermain. Ada waktu kalian pegang HP. Sebenarnya di masa-masa kalian sekarang baru waktu pegang HP. Tapi karena zaman, Pak Guru tidak mungkin larang itu. Tapi yang Pak Guru mau bilang, ayolah sudah mengakses materi-materi yang ada di internet. Nah, lihat sudah tentang materi-materi. Ayo fokus ke depan, fokus ke sini, lihat ke sini. Ayo sudah, kalian sudah yang harus kalau boleh main HP, kalian punya waktu. Ingat belajar, kalian punya cita-cita itu bagus semua saya dengar tadi. Bagus mau jadi polisi, tentara, perawat, atau guru agama, ada juga kan menjadi harus tingkatkan itu. Jadi mulai dari sekarang, mulai sudah kalian belajar, tekun dalam belajar, tetap baca buku, rajin baca Alkitab, rajin pergi sekolah minggu, pergi gereja, pergi ibadah. Kalau ada yang ajak pergi ibadah, pergi betul. Jangan, sama pergi ibadah pada, tapi kalian pergi foto-foto di tempat lain. Itu kurang bagus. Itu bukan anak Tuhan. Nanti bilang di orang tua kamu pergi begini, ternyata pergi tempat lain, tidak jujur. Kalau mau jadi orang yang pintar, orang yang baik hati, yang rendah hati, orang yang bisa harus melakukan hal kebaikan, harus jujur. Jadi di sini Pak Guru bilang kalian boleh bermain, boleh lakukan saja semuanya kalian, tapi harus ingat belajar, tetap semangat dalam belajar, kalian tetap fokus, kalian tidak lagi mau naik kelas 6, tidak lagi ujian, kalian akan menjadi pakai buku biru nanti ya toh, tidak terasa di hidup ini. Intinya kalian tetap semangat belajar saja. Ketemu buku, misalnya kalau susah di sekolah baca buku. Misalnya aku sudah di kelas baca buku, belajar jangan lari kanan,
pergi sana sini, pergi sana sini, supaya kalian tetap semangat ya. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri materi kita tentang lingkungan, mencintai lingkungan hidup, saya mau ajak, saya bilang tetap semangat, tetap belajar ya. Jangan pernah malah, jangan pernah bosan dengan yang namanya belajar. Baik, Pak Guru mengajak satu kali anak-anak untuk kita semakin semangat, kita tetap melayani Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu. Lagu apa lagi? Hah? Lagu apa lagi yang mau dinyanyikan? Ayo. Hah? Satu tak. Oh, kalian tahu semua? Tahu. Ayo bangun, bagi kalian. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima khususnya pada hari ini ya Bapak, Engkau sungguh hadir dalam tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapak, Engkau sudah memberikan kami kesempatan dan waktu tempat untuk kami melakukan pembelajaran belajar mengajar bersama mahasiswa SDIP Poliwali. Itu karena kesempatan, itu karena kasih karunia oleh Tuhan. Ya Tuhan, surga, semoga apa yang kami berikan kepada adik-adik semoga menjadi pelajaran, semoga menjadi bermanfaat bagi masa depan mereka ya Bapak. Jadi itu juga kami yang akan bermanfaat, semoga menjadi berkah bagi kami ya Bapak. Terlalu surga, sekarang kami akan buka dari tempat ini, kami akan buka tempat ini, semoga kami berjalan dari tempat ini, kami jalan dengan kedalam baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada surga. Haleluya, amin. Amin. Oke baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga nanti kita akan bertemu lagi di tahun yang berikutnya, kapan lagi belum tahu. Tapi kami tidak janji kami akan datang di sini. Kami sudah berterima kasih buat kalian semua sudah luangkan waktu buat kami di sini. Kami sangat bersyukur. Terima kasih banyak buat kesempatannya, terima kasih banyak buat waktunya. Kami sangat bersyukur kami bisa hadir di tengah kalian dan kami sudah diterima di sini. Untuk itu kalau mau silakan. Salam.